Masih dari preview Persib melawan Bangkok United. Nah, sekarang kita mau bahas tentang player to watch-nya Bangkok United. Sebenarnya agak sulit ya dalam memilih siapa sih pemain yang menonjol nih dari Bangkok United, karena di setiap lini Bangkok United itu memiliki pemain-pemain yang berkualitas. Di back tengahnya, duet backnya juga back-back asing yang sangat tangguh. Lalu seperti dibahas sebelumnya juga back kanan juga perlu diwaspadai karena suka maju ke depan dan early cross-nya juga bagus. Lalu di tengah juga dua pivotnya juga menjalankan perannya dengan baik gitu ya. Lalu di depan striker tunggalnya pun Al Ghassani pun memainkan perannya dengan cukup bagus, begitupun penyerang-penyerang sayapnya. Tapi kalau bisa dibahas sedikit lebih detail, ada dua pemain yang perlu diwaspadai secara khusus nih oleh pemain Persib. Yang pertama adalah Kyoga Nakamura, yaitu defensive midfieldernya dari Jepang yang memang secara mobilitas itu sangat luar biasa. Pada saat fase build up, dia jadi orang pertama juga yang turut membantu serangan. Dia turun ke belakang di posisi bek kanan untuk menambah opsi passing dalam build up ke build up progresinya gitu. Jadi pada saat fase build up juga dia ikut serta di membangun serangan di awal. Lalu pada saat progresi pun dia juga terkadang sebagai orang yang membawa bola untuk dengan progresif dribblenya ya untuk bisa maju ke depan. Pun ketika di saat menyerang pun ya dia turut membantu juga. Begitupun pada saat transisi bertahan ataupun pada fase bertahan, dia juga jadi orang pertama yang melakukan pressing ketika lawan sedang membawa bola. Tidak hanya di middle atau defensive third, pada saat di posisi attacking third-nya pun dia terkadang udah melakukan pressing, walaupun hal itu sebenarnya ya bisa dimanfaatkan ya, seperti dibahas di video sebelumnya, itu bisa dimanfaatkan bagaimana ketika Nakamura keluar dari space-nya itu bisa ada celah kosong yang bisa dimanfaatkan. Tapi tentu saja Nakamura juga kenapa dipercaya memainkan peran tersebut, dia pasti punya mobilitas, dia punya daya intercept yang bagus juga, dia juga punya pembacaan permainan yang cukup baik. Nah, ini patut diwaspadai oleh Persib, jangan sampai lini tengah Persib kalah diacak-acak oleh satu pemain ini, Kyoga Nakamura. Lalu untuk dari sisi menyerangnya, pada saat melawan Selangor itu yang menonjol adalah Al-Haf, pemain nomor 97 di sayap kanan. Dia mencetak 2 gol. Tentu saja pergerakannya terus run in space-nya juga sangat bagus. Nah, itu harus diwaspadai oleh Persib. Namun beruntungnya bagi Persib, Al-Haf ini cedera di pertandingan liga lokalnya kalau nggak salah ya, dan dia sudah tidak bermain di pertandingan terakhir melawan Ratchaburi. Jadi kemungkinan juga lawan Persib bisa jadi dia tidak main. Namun penggantinya juga tidak kalah garang sebenarnya ya. Proyeksi pemain penggantinya kemungkinan adalah Richairo Zivkovic. Nama besar juga, dia pemain asal Belanda. Dulu pernah main di Ajax Amsterdam, dan di Ajax-nya pun di tim utama ya. Dia juga pernah bermain di tim mudanya timnas Belanda. Jadi secara kualitas bukan pemain sembarangan juga ini. Dan walaupun statusnya dia menggantikan Al-Haf, dia sebenarnya bukan pemain pelapisnya gitu. Karena kalau dilihat di histori pertandingannya Bangkok United, kalau di liga lokalnya justru Zivkovic ini yang lebih sering bermain. Bahkan dia jadi top skornya Bangkok United nih sekarang dengan 4 gol. Nah, jadi mungkin Bangkok United sendiri punya istilahnya punya ramuan sendiri ya. Ketika di liga seperti apa, ketika di ACL itu seperti apa. Sama juga kayak Persib juga. Mereka ada kendala regulasi juga. Jadi cuman ada 5 pemain tuh, yang ada 5 pemain asing yang boleh ada di lapangan. Jadi pasti mainnya juga secara bergantian, termasuk Nakamura sendiri. Kalau di liga lokal itu dia lebih jarang main sebenarnya, karena cuma batasnya 5 itu biasanya Bangkok United itu makanya yang asingnya ya 2 untuk pemain belakang dan 3-nya itu untuk striker dan penyerang sayap biasanya. Jadi Nakamuranya diganti oleh defensive midfielder lokal Poklao Anan yang secara kualitas juga oke. Nah, si Zivkovic ini kalau di lokal lebih sering main ketimbang Al-Haf, dan kualitas juga menunjukkan dia top skor lah ya gitu. Di pertandingan terakhir melawan Ratchaburi pun
dia mencetak gol tunggal kemenangan dari Bangkok United 1-0. Nah, tipikal seperti apa Zivkovic ini? Sebenarnya mirip-mirip sama Al-Haf juga. Tipikal penyerang sayap yang run in space, yang memanfaatkan space kosong di lini pertahanan dengan forward runs-nya. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh pemain-pemain Persib, apalagi ya seperti diinfokan sebelumnya, Bangkok United ini dalam bermain sangat cair ya, sangat fluid sekali, tidak terpaku ke satu posisi lah ya gitu. Nah, ini yang harus diwaspadai, jangan sampai ada space kosong yang back-backnya Persib itu ketarik sama larinya si ini, ketarik sama strikernya misalkan mundur mencari bola ke tengah, back tengahnya ikut maju, nah di belakang otomatis ada space kosong yang bisa dimanfaatkan. Ini yang terlihat di gol terakhirnya Zivkovic melawan Ratchaburi. Dia lari di half space di kotak penalti, dan itu bola-bola kesukaannya dia lah. Nah, jadi harus menjadi perhatian bagi Persib, utamanya di sisi bek kiri nih. Bek kirinya bisa jadi nanti Barba, dan bukan cuma Barbanya ya, jadi apalagi kalau di kanan itu kan back sayapnya suka maju ke depan. Nah, jadi nanti siapapun penyerang sayap kiri yang dipasang oleh Persib itu harus disiplin juga dalam bertahan. Sama seperti yang sering dilakukan William Barros di kanan, dia suka disiplin dalam bertahan, membantu Frans Putros di kanan. Nah, ini yang di kiri juga jangan sampai terlambat lah untuk bertahan. Jadi harus benar-benar siap juga, karena biasanya sisi kanan ini jadi area yang banyak difokuskan oleh Bangkok United untuk melakukan serangan mereka itu. Berikutnya